Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi munasabah Al-Quran dari mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh beliau Bapak Miftahul Ulum. Pengertian munasabah. Secara etimologi, kata munasabah berasal dari masdar nasaba yunasibu munasabatan yang berarti hubungan. Dalam arti lain juga dapat diartikan al-muqarabah berdekatan dan al-musyakalah yang saling berkaitan. Secara terminologi, munasabah ialah ilmu yang membahas tentang isi kandungan dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif dengan mencari kedekatan, keterkaitan, dan pengelompokan serta menghubungkan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dengan penutup ayatnya, antara ayat dengan nama suratnya. Dalam munasabah Al-Quran dibagi menjadi dua macam, yaitu dari segi materi dan segi sifat. Dari segi sifat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dohirul irtibat dan khofiyul irtibat. Dohirul irtibat ialah munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas kaitannya, seperti pada Quran surat Al-Isra ayat 1 dan 2, yang mana ayat pertama menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan ayat kedua tentang diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Persesuaian antara kedua ayat ini nampak jelas kaitannya tentang diutusnya kedua orang nabi tersebut. Dan yang kedua, khofiyul irtibat. Artinya munasabah ini tampak tidak ada hubungan di antara keduanya, seperti pada Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Bismillahirrahmanirrahim, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan antara bagaimana unta diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jika kita melihat struktur ayat ini, tidak ada hubungan. Yang pertama merujuk pada istifham dengan pertanyaan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Lalu di ayat berikutnya berbicara tentang langit, gunung, dan bumi. Jika diciptakan semuanya memang betul adanya, tetapi dari keterkaitan hubungan ayat pertama dari ayat 17-20 agak sedikit jauh kaitannya. Yang kedua, munasabah dari segi materi. Yang pertama, hubungan atau korelasi antara satu surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya, seperti pada Quran surat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Secara maknawi, kedua ayat ini mempunyai korelasi. Yang pertama, permohonan kita meminta petunjuk kepada Allah, dan dijawab pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, bahwa petunjuk kita adalah Al-Quran yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang kedua, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat, seperti pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 117. Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu pada ayat terakhir, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir tiada beruntung. Artinya orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, dan kebalikan orang yang beruntung ialah orang-orang kafir. Yang ketiga, hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat, seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pada ayat 2 ini orang akan bertanya, apa sih golongan orang yang bertakwa? Lalu dijawab pada Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah kemudian sebagai ayat atau kalimat penjelas dan ayat sebelumnya, sehingga dikatakan ayat tersebut memiliki hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat. Yang keempat, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Seperti pada contoh, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Tuhan semesta alam.
Yang kelima, hubungan antara fasilah, kalimat penutup yang terdapat di akhir suatu ayat dengan isi ayat. Contohnya pada Quran surat Al-Ahzab ayat 25, wa kafawwahul mu'mininal qital wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Lalu ditutup dengan wa kana Allahu qawiyyan aziza, yang artinya dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, merupakan kalimat penutup di akhir suatu ayat untuk menegaskan bahwa Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, bahwa konteks ini cukup bagi Allah dan Allah menghindarkan peperangan dari orang-orang mukmin, dan artinya biar semua itu kembali kepada Allah. Yang seperti kita ketahui bahwa di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu banyak yang berjihad di jalan Allah dengan peperangan atas izin Allah. Lalu Allah mencukupkan peperangan itu karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Dan yang terakhir, hubungan antara ayat terakhir dalam satu surat dengan ayat pertama surat berikutnya. Contohnya pada Quran surat Al-Waqiah ayat 96 dan Quran surat Al-Hadid ayat 1. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dua ayat ini mempunyai korelasi yang sama tentang perihal tasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, faidah munasabah Al-Qur'an ialah dapat memudahkan kita sebagai umat muslim untuk memahami ayat Al-Qur'an, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Dan yang kedua, mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Qur'an, baik kalimat dengan kalimat, baik surat dengan surat maupun ayat dengan ayat. Yang ketiga, dengan ilmu munasabah dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Qur'an dengan konteks-konteks kalimat serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lain, yang meyakinkan bahwa ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran itu betul diyakini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, dengan ilmu munasabah Quran tentu akan sangat membantu kita menafsirkan ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.